بين الرجا والخوف قلبي طائر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah, bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bermajelis di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, mengkaji sebagian dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa majelis yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang mulia, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi." Tidaklah berkumpul, tidaklah duduk sekelompok kaum dalam sebuah majelis yang di dalam majelis itu mereka berzikir pada Allah, kecuali para malaikat akan ikut mengelilingi mereka. Kemudian akan diturunkan rahmat kepada mereka, dan Allah Azza wa Jal akan menyebut nama dari orang-orang yang hadir dalam majelis itu di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jal. Ini adalah sebagian dari keutamaan yang Allah Azza wa Jal janjikan bagi orang-orang yang bermajelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya dikaji dan disebut asma Allah Azza wa Jal. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, bahwa pada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, yang isi suratnya itu sahabat Muawiyah meminta kepada Al-Mughirah agar dituliskan untuk beliau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau dengar. Maka kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah membalas surat tersebut dan menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum thalatha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka pada ibu, membunuh anak perempuan, dan man'an wahat, mencegah diri untuk mengeluarkan harta yang wajib. Wa kariha lakum thalatha, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian 3 hal. Qila wa qala, kasrata su'al, wa ida'atal mal. Yaitu qila wa qala, menyebarkan berita tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Lalu banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya dari hadis ini dapat kita ambil teladan bagaimana para sahabat itu di antara mereka saling belajar, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling berwasiat dalam ketaatan pada Allah. Saat itu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, Al-Mughirah bin Syu'bah itu menjadi gubernur di Kufah. Dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Al-Mughirah untuk menyampaikan hadis yang beliau belum mendengarnya dan diketahui oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, maka ini menunjukkan betapa para sahabat itu di antara mereka pun juga saling mengajar dan saling belajar, saling berwasiat dan saling meminta wasiat. Karena kita tahu bahwa di antara ciri orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang kemudian mau saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seorang mukmin, seorang muslim akan selalu rindu dengan nasihat. Seorang muslim menginginkan nasihat itu agar kemudian mendapatkan kebaikan. Dan para sahabat telah mencontohkan hal itu dengan saling berwasiat di antara mereka. Kemudian sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah membalas permintaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi dengan menuliskan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang 6 larangan yang kita telah sebutkan tadi. Nah, dari sini juga dapat kita ambil faidah bahwa seorang muslim di samping dituntut untuk mengetahui perintah-perintah Allah, kita juga dituntut untuk mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah itu 2, antara perintah dan larangan. Sebagaimana kita memahami perintah untuk kita kerjakan, kita juga perlu untuk memahami larangan agar bisa kita hindari.
Dua-duanya sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Memahami perintah untuk kita kerjakan dengan benar, memahami larangan agar bisa kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Begitulah para sahabat. Di antara mereka ada yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, lalu mereka pun bersemangat di dalam mengamalkan kebaikan itu. Di antara mereka juga ada yang bertanya tentang keburukan-keburukan, kemudian supaya bisa menjauhi keburukan tersebut. Ya, seperti yang disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman misalnya, bahwa aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, bukan untuk melaksanakan keburukan itu, namun untuk berhati-hati agar jangan sampai tergelincir dalam keburukan tersebut. Ya. Seorang penyair bernama Abul Firas Al-Hamdani pernah mengatakan, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi makhafatan liwuku'ihi, ya, akan tetapi untuk menjaga diriku agar tidak tergelincir dalam keburukan tersebut. Ya. Waman lam ya'rif asyarr minal khair yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, ia berpotensi tergelincir dalam keburukan itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini perlu untuk memahami keburukan, tujuannya adalah agar bisa menghindari. Ibaratnya kita ini ketika berjalan di sebuah tempat, dan di jalan itu kita mengetahui ada lubangnya, ada durinya, ada benjolannya. Maka kalau kita mengetahui di jalan itu ada durinya, kita bisa menghindarinya. Kalau di jalan itu ada lubangnya, kita bisa menghindarinya. Kalau di jalan itu juga ada benjolannya, kita juga akan berhati-hati ketika melewatinya. Kalau di jalan itu ada licin, maka kita juga akan berhati-hati ketika melewati. Akan berbeda kalau kita tidak mengetahui. Kalau jalan itu ada durinya, jalan itu licin, maka boleh jadi ketika lewat situ kita tidak berhati-hati lalu tergelincir. Nah, ini fungsi dari kita mengetahui keburukan, bukan untuk berbuat buruk, tapi kita mengetahui keburukan agar bisa menghindari keburukan tersebut. Dalam hadis ini jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6 larangan. 6 larangan. 3 yang pertama hukumnya haram, 3 yang berikutnya hukumnya makruh. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan atas kalian 3 hal. Pertama, uquqal ummahat, durhaka pada ibu. Penyebutan lafaz ibu secara khusus dalam hadis ini bukan berarti durhaka pada bapak boleh, enggak, ya. Tapi penyebutan ibu secara khusus berlaku bagi bapak-bapak dan menunjukkan kepada kita untuk lebih memperhatikan bakti kepada ibu. Karena bagi seorang anak, dalam hal bakti kepada orang tua, seorang ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bapak. Meskipun keduanya punya hak untuk kita berbakti kepadanya, karena Allah perintahkan demikian. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya untuk Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu berbaktilah.
Berbakti pada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah berbakti pada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 14 Allah juga sebutkan, wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami telah wasiatkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, melewati kesulitan demi kesulitan. Setiap bulan bertambah, maka kesulitan pun juga semakin berat. Wa fisaluhu fi amain, lalu menyapihnya dalam waktu 2 tahun secara umum. Anishkurli wali walidayka ilayyal masyir, agar kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian, dan kepada Allah lah tempat kembali. Berbakti pada kedua orang tua hukumnya adalah wajib, terlebih terhadap seorang ibu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah bahwa seorang ibu itu memang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal bakti seorang anak. Ketika disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dariku? Maka Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali. Baru kemudian ketika ditanya siapa lagi ya Rasul, beliau menjawab, thumma abu, kemudian bapakmu. Penyebutan 3 kali ibu, 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 dan baru bapak dijelaskan oleh Imam Ibnu Battal bahwasanya secara umum bahwa seorang ibu melalui 3 kesulitan yang sangat berat terhadap anaknya itu. Ya, seorang ibu melalui tahapan yang sangat berat untuk anaknya yang tidak dirasakan oleh bapak. Ya, 3 hal itu. Yang pertama adalah mengandung. Ya, seorang bapak nggak pernah merasakan. Ya. Seorang ibu mengandung seorang anak. Dan bukan sehari 2 hari. Mengandungnya itu sampai 9 bulan. 10 hari normalnya. Dan itu berat. Itu berat. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana seorang ibu kemana-mana 24 jam membawa anaknya itu. Semakin bertambah hari, semakin bertambah beratnya. Dan dibawa terus itu. Ke sawah ya dibawa, ke pasar dibawa. Tidur pun juga susah. Kan nggak mungkin mau ke sawah tinggal di rumah, kan nggak bisa. Dibawa terus, berat. Kesulitan yang kedua setelah mengandung, melahirkan. Dan ini juga tidak pernah dirasakan oleh bapak-bapak. Ya, bapak-bapak tidak pernah merasakan betapa sulitnya, betapa beratnya, betapa payahnya orang melahirkan itu. Ya, kalau bapak-bapak ingin merasakan, lihat. Kalau pas istrinya mau melahirkan, dilihat, didampingi. Itu akan terasa, ikut merasakan betapa perjuangan yang sangat berat bagi seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu. Dan yang ketiga adalah kesulitan yang dialami ketika menyusui bayinya. Dan itu normalnya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Bapak-bapak tidak pernah. Ya. Paling ya cuman membikinkan susu dot. Ya. Tapi seorang ibu, dia menyusui. Sampai normalnya itu 2 tahun. Tiga kesulitan yang dialami oleh seorang ibu yang tidak pernah dirasakan oleh seorang bapak. Ya, makanya ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal bakti seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Sehingga uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua, khususnya ibu, adalah perbuatan dosa besar
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ya bagaimana para salafus saleh dalam hal bakti kepada kedua orang tuanya, itu sangat luar biasa jamaah sekalian. Kita bisa mengambil teladan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Di antaranya dapat kita sampaikan, ada seorang tabi'in ya, yang sangat dikenal dengan baktinya kepada ibu ya. Namanya Zainul Abidin. Nama aslinya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini kalau makan bersama ibunya, maka beliau tidak pernah berani mengambil makanan sebelum ibunya ngambil duluan ya. Nanti ibunya ngambil, baru beliau ikut ngambil ya. Ketika ditanya seperti itu, beliau menjelaskan, karena kalau dia ngambil makan duluan dan ternyata yang diambil itu sebenarnya sudah dilirik oleh ibunya, cuman kalah cepat ya, itu menurut beliau durhaka. Itu durhaka pada ibu menurut beliau ya. Ini tidak kita dapatkan zaman now ya. Nah, sangat sulit. Tapi para ulama dahulu seperti itu jamaah sekalian. Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in yang bahkan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwasiatkan kepada Umar bin Khattab, kalau kamu sempat menjumpai seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah kepadanya untuk memintakan ampunan kepadamu, untukmu. Kan penasaran Umar, ini apa rahasianya sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum pernah ketemu. Ya. Ternyata jamaah sekalian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau mendapatkan ya, ada orang dari, kan disebutkan ciri-cirinya, dari Yaman, pemuda, ciri-ciri seperti ini. Ternyata ya Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ya. Dikenal di bumi nggak dikenal, tapi di langit sangat terkenal. Dan di antara rahasianya adalah Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti pada ibunya. Ya, saat itu Uwais Al-Qarni dan ibunya dari Yaman, dan Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, digendong untuk haji. Itu kan sangat jauh perjalanan ya, sangat jauh perjalanan. Kalau kita baca dalam sejarahnya itu, kisahnya itu, bagaimana perjuangan si Uwais Al-Qarni, ini orangnya kecil, tapi ketika saat itu ibunya menginginkan untuk ke Mekah dan beliau nggak punya kendaraan, maka beliau latihan tiap hari itu naik turun gunung menggendong karung, yang karung itu ya kira-kira beratnya sama dengan berat ibunya gitu. Dia latihan naik turun gunung, sampai dirasa kuat, sudah kuat ini, baru kemudian dia gendong ibunya berangkat ke Makkah. Ini luar biasa ya, bakti seorang anak kepada ibunya ya. Maka sekali lagi ya, durhaka pada orang tua, khususnya ibu, itu adalah dosa besar. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah wa'dal banat ya, dan membunuh anak perempuan. Sekali lagi, penyebutan perempuan di sini bukan berarti laki-laki boleh dibunuh ya, sama saja ya, sama saja membunuh adalah dosa besar ya. Membunuh manusia adalah dosa yang sangat besar ya. Penyebutan lafaz perempuan di sini disesuaikan dengan fenomena yang terjadi pada masa itu, bahwa orang Arab jahiliyah mereka merasa malu kalau punya anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Nah, punya anak perempuan isim, malu
Lalu di antara mereka ada yang tidak segan-segan membunuh anak perempuannya. Sehingga dalam surat At-Takwir ayat 8 ayat 9 disebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya atas dasar apa mereka dibunuh, atas dosa yang mana mereka dibunuh. Ini budaya Arab jahiliyah dahulu, yang mereka malu kalau punya anak perempuan. Nah, ini berbeda dengan budaya pada masa Fir'aun. Kalau Arab jahiliyah yang dibunuh anak perempuan. Tapi kalau Fir'aun yang dibunuh adalah bayi laki-laki. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Bahwa Fir'aun itu karena khawatir nanti kerajaannya, kekuasaannya akan dikudeta oleh bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel, maka dia membuat ultimatum, kebijakan bahwa setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Ini berbeda. Kalau Arab jahiliyah bayi perempuan yang dibunuh karena rasa malu. Kalau Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki karena khawatir akan dikudeta kerajaan. Apapun alasannya, Bapak Ibu sekalian, yang namanya membunuh anak adalah dosa besar. Dosa besar. Ya. Apalagi kalau hanya alasan-alasan yang sepele. Seperti takut tidak bisa memberi makan, takut tidak bisa memberikan nafkah. Ini akidah yang perlu diluruskan. Suatu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi kita mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau membuat tandingan bagi Allah, mengada-adakan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Yang kedua, wa antaqtula waladaka khasyata ayat ma'ak. Dan engkau membunuh anakmu karena takut khawatir ikut makan bersamamu. Kalau dulu Fir'aun membunuh anak perempuan, Arab jahiliyah membunuh kebalik ya. Fir'aun membunuh anak laki-laki, Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuan. Sekarang ini ada orang yang nggak peduli lagi, mau laki-laki perempuan sama aja dibunuh. Ada, belum lahir sudah dibunuh. Alasannya takut nggak bisa memberi makan. Padahal jamaah sekalian, Allah telah menjamin. Surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bernyawa kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita bahwa setiap yang terlahir maka membawa rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mencari rezeki itu dengan cara yang benar, dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hadis ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man'an wahad. Man'an wahad. Man'an itu mencegah, had itu meminta. Ya. Maksudnya adalah Allah mengharamkan orang-orang yang mencegah dirinya untuk mengeluarkan harta yang wajib. Jadi ada orang yang sudah memiliki harta dengan jumlah wajib zakat dan mencapai nisabnya, tapi dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, malah meminta. Ini yang diharamkan. Tidak mau mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, malah meminta untuk diberi harta. Ini haram hukumnya jamaah sekalian. Nah, fenomena seperti ini ada orang-orang yang
memiliki karakter seperti itu. Ya. Tidak mau memberi, karpe diberi terus. Ya. Selalu meminta hak untuk dipenuhi, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ada orang yang punya seperti itu. Nah, ini dilarang dalam Islam. Okay. Man'an wahad, mencegah dirinya untuk tidak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, malah meminta untuk diberi. Nah, ini nggak boleh. Orang yang mampu bekerja, mampu untuk mencari nafkah, kemudian malah lebih memilih meminta-minta. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang itu nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging, cuman tulang-tulang tok. Ya. Apa hikmahnya? Karena orang itu ketika di dunia telah menjual mukanya untuk minta harta dari orang lain. Ya, padahal dia mampu untuk bekerja. Ya, kecuali kalau dia nggak mampu, nah itu beda hukumnya. Tapi orang yang mampu bekerja, orang yang tubuhnya kuat, sehat, tidak mau bekerja dan lebih memilih untuk menengadahkan kedua tangannya, berharap dari pemberian orang lain, maka ancamannya seperti itu, jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa kariha lakum thalatha, dan Allah membenci 3 hal. Makruh. Nah, makruh itu asal katanya dibenci, Bapak Ibu sekalian, ya. Makruh terjemahnya itu dibenci. Ya. Makruh itu artinya dibenci. Dan makruh itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang derajatnya di bawah haram. Jadi makruh itu larangan tapi derajatnya di bawah haram. Makruh dilanggar itu nggak ada dosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Ya. Jadi wajib haram itu ditinggalkan dapat dosa, dapat pahala, dilanggar dapat dosa. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dilanggar dia nggak dosa, tapi dibenci. Ya, tapi dibenci. Ini yang perlu untuk kita pahami, bahwa perbuatan makruh itu dibenci. Yang benci siapa? Allah. Kalau sudah dibenci oleh Allah, ya tidak sepantasnya kita kemudian melanggarnya. Apa yang dibenci dalam hadis ini? Ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah, ada ingat tadi? Apa yang pertama, Ibu? Wa kariha lakum qila wa qala. Yaitu qila wa qala, katanya dan katanya. Artinya apa? Suka menyebarkan berita yang didengar tanpa konfirmasi. Jadi ada berita, ada gosip, ya, tanpa dicek dulu, tanpa ditabayunkan dulu, langsung disebar. Nah, ini dilarang, makruh. Ya. Karena itu berpotensi mendatangkan dampak negatif, jamaah sekalian. Ya, berpotensi mendatangkan dampak negatif. Bahkan Nabi kita menyebutkan kafa lil mar'i kadiban ay yuhadditsa bima sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta jika ia selalu menyebarkan apa yang dia dengar. Ya. Itu makna yang kedua, bahwa boleh jadi berita yang didengar itu benar, tapi yang perlu diperhatikan bahwa tidak setiap berita yang benar itu layak untuk di forward. Ya.
Tidak setiap berita yang benar itu layak dikonsumsi publik. Ya, jadi kita perlu untuk bijak. Ini kira-kira ya meskipun beritanya benar, tapi kalau disampaikan bisa menimbulkan masalah. Maka dalam kondisi seperti itu lebih baik diam. Oke, lebih baik diam. Biarlah itu menjadi konsumsi intern. Ya, tidak perlu untuk kemudian diobral keluar. Ya, jadi kita ini perlu untuk selektif. Seorang muslim jamaah sekalian berusaha untuk mendengar yang baik dan menyebarkan yang baik. Ya, sikap seorang muslim adalah mendengar yang baik-baik dan menyebarkannya pun juga yang baik-baik saja. Ya. Yang kedua dari hal yang dibenci dalam hadis ini adalah wakasrotas soal, banyak bertanya. Ya. Banyak bertanya itu termasuk sesuatu yang makruh. Maksudnya adalah jika pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat. Ya. Adapun kalau pertanyaan yang mendatangkan manfaat, maka itu boleh. Karena pertanyaan itu diantara sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya. Sarana untuk mendapatkan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, yang beliau ini bergelar Bahrul Ulum, lautannya ilmu. Ketika ditanya bagaimana Anda mendapatkan ilmu yang sangat luas, beliau menjawab bilisanin sa'ul wa biqalbin aqul. Dengan lisan yang selalu bertanya dan dengan hati yang memahami. Jadi bertanya jika pertanyaannya pada hal-hal yang bermanfaat fi umurid dunya, baik dalam perkara dunia apalagi akhirat, itu boleh. Adapun yang dilarang adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat. Apa contohnya? Di antaranya adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Ada orang bertanya, tapi karepe bukan karena ingin tahu, tapi niatnya karena ingin mempermalukan orang yang ditanya. Ya, tanyalah macam-macam dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kemudian tujuannya supaya wah itu ustadznya nggak bisa apa-apa misalnya. Ini pertanyaan yang dilarang. Atau kemudian pertanyaan yang potensi terjadinya sangat kecil. Ya. Bertanya, tapi pertanyaannya itu padahal yang potensi terjadinya sangat-sangat kecil. Ya, contoh misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz bagaimana cara sholat di bulan? Ya, emang mau ke bulan kapan kan gitu. Jadi itu pertanyaan tapi sangat kecil potensi terjadinya. Numpak pas hati orang tahu gitu. Bertanya bagaimana cara sholat di bulan. Ya. Atau juga termasuk yang dilarang adalah bertanya dengan pertanyaan yang tujuannya ngeles ingin menghindar dari sebuah hukum dari pertanyaan itu. Ya, jadi bertanya kadang-kadang dijelaskan ini hukumnya nggak boleh misalnya. Terus nyari-nyari pertanyaan-pertanyaan supaya jadi boleh. Nah ini nggak boleh pertanyaan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Kakek takon. Ya. Padahal perintahnya jelas, belilah sapi. Sudah selesai, kelar sebenarnya. Tinggal mereka ambil sapi, disembelih, selesai. Tapi dasar Bani Israel mereka ingin supaya nggak jadi diperintahkan untuk menyembelih sapi, tanya macam-macam. Sapinya belum jelas ini. Yang bagaimana? Sapi yang warnanya seperti apa? Tanya terus. Sampai kemudian hampir-hampir mereka nggak dapat sapi itu. Ya. Hampir-hampir nggak dapat sapi itu. Ya. Ini termasuk larangan yang pertanyaan yang dilarang. Ya. Kemudian termasuk juga pertanyaan yang dilarang adalah bertanya
pada hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak meningkatkan iman kita. Contoh, kalau dulu guru kami memberikan contoh itu gini. Ada orang yang bertanya, Ustadz, apa warna anjingnya Ashabul Kahfi? Ngapain ditanya gitu? Riset pun juga susah seperti itu. Meriset, mencari tahu bagaimana warna anjingnya Ashabul Kahfi. Kalaupun tahu, emang bisa meningkatkan iman kita? Bisa memperbaiki ibadah kita? Kan enggak juga. Maka pertanyaan seperti itu adalah termasuk pertanyaan yang dilarang. Ya. Bertanyalah pada hal-hal yang memang dengan pertanyaan itu meningkatkan iman kita, menambah keilmuan kita untuk bisa beribadah dengan baik. Ini yang diperintahkan. Yang terakhir, dari 3 hal yang dibenci adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Dijelaskan maksudnya ada 2. Ya, termasuk menyia-nyiakan harta yang pertama adalah orang yang membelanjakan hartanya pada hal yang haram. Maka ini termasuk kategori menyia-nyiakan harta, jelas. Meskipun sedikit. Ya. Kalau digunakan dalam hal yang haram, berarti dia telah menyia-nyiakan harta. Ya. Kadang ada orang yang beralasan untuk hal-hal yang dilarang, tapi beralasan kan cuma 1.000, gur 1.000, tapi kalau haram maka ini masalah. Ya. Gur 5.000, tapi haram, maka tidak boleh. Atau yang kedua, membelanjakan pada perkara yang mubah tetapi di luar kebutuhannya, melampaui batas, hal-hal yang nggak perlu sampai dibeli. Nah, ini dilarang. Ya. Mengoleksi barang-barang yang nggak dibutuhkan dalam jumlah yang berlebihan. Misalnya ada orang yang beli baju itu nentukan mereknya harus merek yang tinggi. Kalau nggak itu nggak mau misalnya. Masih banyak baju di rumah yang kemarin pun belum sempat dipakai, sudah beli lagi. Atau barang-barang yang hampir-hampir faedahnya itu nggak sebanding dengan harganya. Ya, beberapa bulan atau tahun yang lalu ya, sempat viral, misalnya ada orang sampai membeli bunga itu puluhan juta hanya untuk bunga. Atau kalau di sini, saya pernah ke Karanganyar itu, di teman saya katanya ini dulu bunga ini harganya 20 juta satu pot cici, gelombang cinta katanya. Padahal cuma bunga kayak gitu. Ngapain gitu? Ini termasuk membelanjakan pada hal yang mubah, tapi buat apa gitu? Kalau hanya untuk bunga, masih banyak bunga yang lain. Ini gini orang bayar gitu. Kadang gula di kebun. 20 juta hanya untuk seperti itu. Dulu juga pernah ada aki sampai puluhan juta. Padahal zaman saya kecil dulu, orang bikin cincin tuh pakai uang koin 500. Ditutui kawin. Ini sampai puluhan juta, nggak logis gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori orang yang kemudian ya eman-eman ya, menyanyiakan. Seandainya itu harta digunakan untuk bangun masjid, niscaya faedahnya jauh lebih banyak. Dipakai untuk beli Quran, dipakai untuk beli buku, ya, niscaya faedahnya jauh lebih bermanfaat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini larangan-larangan dalam hadis kita pagi ini, 3 hal yang diharamkan, yaitu durhaka pada orang tua, khususnya ibu, membunuh anak baik laki-laki maupun perempuan, dan kemudian menahan diri untuk tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan kemudian Allah membenci orang yang banyak bertanya pada hal yang tidak bermanfaat, baik dalam perkara dunia apalagi akhirat. Kemudian orang yang menyia-nyiakan harta, serta orang yang mudah menyebarkan berita tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.